Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi, tanggal 6 Januari 2019 ini akan menyampaikan materi 10 penyebab orang gagal di MW. MW itu 100% predictable, ya. Beda dengan konvensional yang sulit diramalkan. Ya, angka kegagalannya sangat tinggi. Ya, di Amerika dari 100 perusahaan baru yang didirikan atau startup dalam 10 tahun tinggal satu yang masih berdiri atau kurang dari 1%. Nah, kalau MW itu bisa diprediksi asalkan serius sesuai sistemnya dan tidak berhenti sebelum berhasil, Anda pasti berhasil. Kalau salah satu dari 1, 2, 3 tidak dilakukan, ya tidak berhasil, itu saja. Ya, jadi semua orang bisa menjalankan MW kalau mau, ya, tapi waspada pada 10 penyebab kegagalan di MW yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, tidak pernah memulai. Ya, ini sepertinya menggelikan Bapak Ibu, tapi inilah alasan terbesar untuk gagal. Ya. MW itu dikembangkan dari mulut ke mulut, jadi Anda tidak akan tahu MW kalau tidak diajak oleh orang MW. Dan sudah sangat umum kalau orang takut dengan sesuatu yang tidak dia kenal. Ya. Jadi meskipun MW sudah terbukti bisnis yang memberi hasil luar biasa, toh masih banyak yang sudah join tapi enggan memulai mengerjakannya karena takut, karena tidak mengenal. Karena itu Anda perlu hadir ke seminar inspirasi dan visi untuk lebih mengenal MW, supaya banyak informasi yang akan Anda dapat dari situ. Alasan yang kedua adalah memandang rendah bisnis ini. Ya, di MW itu modalnya sangat kecil, biayanya hanya 100.000, jadi dipandang rendah. Akibatnya apa? Kita enggan mengeluarkan biaya untuk hadir ke seminar, membeli produk, dan sebagainya. Padahal itu yang seharusnya dilakukan. Ya. Di bisnis konvensional seperti klinik, restoran, kita berani mengeluarkan biaya ratusan juta untuk membangun kamar operasi, dapur baru, dan lain-lain. Padahal faktanya Bapak Ibu, sangat jarang miliarder yang berasal dari bisnis konvensional yang kecil seperti itu. Sedangkan MW atau bisnis prosumen itu mencetak 20% miliarder di Amerika. Itu luar biasa loh. Dan MW adalah bisnis prosumen terbesar di dunia. Pencetak miliarder yang terbesar. Nah, alasan yang ketiga adalah kurang informasi dan kurang pendidikannya. Ya. Pindah ke kuadran kanan itu tidak sama dengan pindah pekerjaan. Ya. Segala sesuatunya berbeda, sehingga kita harus mau belajar dan mencari keterampilan dari awal. Tolong deh lupakan semua pengetahuan Anda tentang bisnis selama ini. Ya. Ambil atau dapatkan 3 hal baru, yaitu ilmu, keterampilan, dan pengalaman di MW. Contoh nih, Apollo itu program untuk mendaratkan manusia ke bulan. Dimulai tahun 61 itu Apollo 1. Tapi yang benar-benar mendaratkan manusia untuk pertama kali adalah Apollo 11. Bulan Juli tahun 69. Jadi Apollo 1, 2, 3, sampai 10 itu untuk mencari ilmu, keterampilan, dan pengalaman. Nah, yang lucu, banyak yang berharap di MW itu mengerjakan langsung berhasil. Ya. Langsung dapat frontline, langsung dapat ini, dapat itu. Ketika tahun pertama atau kedua tidak berhasil, mereka berhenti. Padahal kita ini masih dalam fase belajar untuk memperoleh ilmu, keterampilan, dan pengalamannya. Saya saja masih terus belajar, Bapak Ibu, belum sepenuhnya memahami bisnis MW ini. Yang keempat adalah egonya terlalu besar. Bisnis MW itu people business atau bisnis yang berhubungan dengan orang, gitu ya. Jadi baik upline maupun downline, gitu ya. Sehingga kita perlu menurunkan ego, perlu meningkatkan toleransi. Ya. Dan bisnis MW itu sangat berbeda dengan semua bisnis yang kita kenal, ya tadi saya sebut gitu ya. Untuk bisa berhasil ya harus benar-benar teachable, ikuti saja upline, jangan berpikir. Ya, jadi kita perlu mengantongi ego kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda di MW itu banyak yang merasa sudah mengikuti semua anjuran upline. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Sebenarnya kita itu masih memilih. Ya. Coba deh Anda perhatikan yang Anda sudah 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun belum banyak hasil. Itu sebetulnya Anda karena masih memilih. Hanya mau melakukan sesuatu yang menurut Anda bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan, ya tidak dilakukan. Padahal semuanya seharusnya lakukan saja. Apalagi yang ada hubungannya dengan uang. Misalnya harus hadir di seminar, lakukan Bapak Ibu. Ya, kalau perlu hutang.
Teman-teman yang sekarang sudah dapat hasil puluhan juta itu, yang dalam setahun terakhir. Itu dulu, saya masih ingat Juli 2017 itu datang ke seminar inspirasi dan pertamanya itu hutang Bapak Ibu. Bahkan seperti Pak Kosim itu 2 kali datang itu masih hutang terus gitu ya. Jadi lakukan saja. Alasan yang kelima adalah kurang sabar. Bisnis MB itu bukan bisnis yang bekerja langsung mendapat uang. Ya, ada fase menanam, ada fase memanen. Jadi perlu sabar. Ya. Banyak kisah orang sukses yang sangat lambat di awalnya. Ya, contohnya Mit Salah itu Crown Ambassador, founders Crown Ambassador dari Australia yang punya bisnis di Indonesia ini, upline kita semua. Selama 17 bulan dia hanya peringkat 3%. Sekarang Crown Ambassador. Seorang Crown Ambassador dari Cina baru pada presentasi yang ke-310 mendapatkan frontline. Sekarang Crown Ambassador. Jadi sabar. Gitu ya. Di MB itu tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kita berhenti terlalu cepat. Barulah kita gagal. Alasan keenam, tidak menetapkan goal yang jelas. Gitu ya. Apa saja yang dikerjakan tanpa target, ya gagal Bapak Ibu. Ya. Perbedaan bekerja dengan goal dan bekerja tanpa goal itu adalah hasilnya yang berbeda. Jadi dalam menjalankan MB kita perlu menetapkan goal sejak awal dan bekerja dengan possibility diagram. Nanti silakan belajar di grup tentang apa itu possibility diagram. Ya. Bulan ini mendapat berapa frontline rencananya, digambar Bapak Ibu. Mau kapan dapat frontline 20, digambar dan ditentukan waktunya. Kapan peringkat 6%, 9%, dan seterusnya itu sudah ditentukan di depan. Yang ketujuh, alasannya teamworknya kurang. Ya. Bisnis MB itu bisnis tim ya. Anda membangun jaringan, bangun kaki di situ. Ya. Kalau Anda masih baru, usahakan untuk bisa dibantu upline. Caranya ya tarik perhatian upline. Dengan rutin hadir di seminar, rutin belanja, dan lain-lain, maka upline akan tahu bahwa Anda serius. Dan dia akan membantu. Setelah menjadi upline, Anda perlu memilih dengan downline yang mana Anda bekerja. Ya. Jadi grupnya digambar, konsultasikan dengan upline, di mana Anda sebaiknya bekerja. Ya. Prinsipnya bekerja di banyak kaki. Ya, jika kakinya belum banyak, ya bantu semuanya, tapi dengan prioritas. Ya. Gunakan hukum Pareto, yaitu 20-80. 20% orang akan menghasilkan 80% hasil. Jadi bekerja dengan 20% orang downline Anda yang bisa, yang memberi 80% hasil, yaitu mereka yang semangat. Alasan yang ke-8 adalah kurang kerja, ya karena banyak menganggap MB itu sebagai bisnis sampingan, ya sehingga hanya dikerjakan bila sempat. Padahal orang itu sehari-hari mau loh bekerja 7-8 jam sehari untuk gaji 5 juta sebulan, atau 25.000 per jam dan rajin banget. Tapi untuk mengerjakan bisnis MB, rutin, menyisihkan 2 atau 4 jam sehari, masih mikir-mikir. Padahal sudah sangat terbukti nilai kerja di MB itu adalah 5 juta per jam. Saya ulangi ya, 5 juta per jam. Cuman bedanya memang kalau di bisnis atau pekerjaan konvensional kita jual waktu sehingga langsung dibayar. Kalau di MB kita menanam waktu. Ya, ada fase menanam dan nanti ada fase memanen. Alasan yang ke-9 adalah kebingungan dan keraguan. Ya. Biasanya karena belum bisa menjawab dengan tegas dua pertanyaan ini. Apakah bisnis MB ini memang sebaik yang sering diceritakan itu? Yang kedua, apakah saya bisa menjalankan bisnis MB ini? Nah, cari jawabannya Bapak Ibu di seminar inspirasi dan visi. Ya, kemudian kita sering mudah bingung oleh strategi yang berubah. Seperti kemarin SPO, sempat kita lakukan selama beberapa bulan, kemudian dilarang MB karena banyak efek sampingnya. Gitu ya. Dan itu cuma strategi atau skema bisnis yang masih bisa berubah sesuai kondisi. Nggak usah bingung. Yang penting adalah Bapak Ibu tidak boleh merubah ini. Ya. Sistem bakunya. Kita memindahkan belanja kita dari toko lain ke MB dan mengajak orang lain juga memindahkan belanjanya dari toko lain ke MB. Salah satu nggak ada, bisnis Bapak Ibu nggak bisa. Yang ke-10 terakhir adalah gagal membawa dari kepala ke hati. Ya. Jadi mereka yang menjalankan bisnis MB itu adalah orang yang ingin berubah. Seperti saya ingin berubah. Saya tahun 2003, umur 49 tahun waktu itu. Belum punya aset, punya beban yang banyak. Ya.
Sehingga setiap bulan saya harus bekerja keras sebagai dokter kandungan untuk mendapatkan hasil puluhan juta untuk memutar ekonomi. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Atau kalau terjadi sesuatu dengan saya, bagaimana dengan istri saya, keluarga saya? Gitu ya. Sehingga saya ingin berubah, ketemulah MB. Gitu ya. Nah, Zig Ziglar mengatakan kalau kita ingin berubah, kita harus mau mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kebetulan MB sangat tidak saya sukai. Ya, saya sudah tahu MB tahun 93, tapi selama 10 tahun lebih saya sangat tidak menyukainya. Kemudian saya belajar menyukainya. Nah, jadi awalnya orang mengerjakan MB ya karena ingin mendapat penghasilan besar. Tapi untuk bisa berhasil kita perlu mulai menyukai produknya, belajar menyukai produknya, mulai menyukai lingkungannya. Karena itu saya selalu mengatakan, kalau Anda mau serius mendapatkan hasil dari MB, mulailah membeli produk MB, memakai produknya untuk menyukai produk MB. Mulailah hadir di seminar-seminar inspirasi dan visi untuk menyukai lingkungannya. Karena kalau Anda gagal menyukai MB, ya akan gagal menjalankan bisnis ini. Dan menyukai itu tidak bisa pura-pura, Bapak Ibu. Pura-pura menyukai tidak bisa. Harus sampai bawah sadar. Ya, kalau tidak menyukai, maka hal negatif saja akan membuatnya berhenti, Bapak Ibu. Nah, ini adalah grafik kerja, biaya, dan hasil di MB. Ya. Hasilnya seperti ini, mula-mula sedikit, kemudian naik meningkat dengan pesat. Nah, biasanya pada bisnis konvensional antara hasil, kerja, dan biaya itu nyaris sejajar. Gitu ya. Kalau hasilnya kecil, ya kerjanya kecil, biayanya juga kecil. Lama-lama bisnisnya berkembang, hasilnya semakin besar, kerjanya semakin besar, biayanya juga semakin besar. Di MB terbalik, Bapak Ibu. Karena itu MB itu berbeda dengan usaha yang lain. Di MB hasilnya seperti ini, awalnya kecil dan lain-lain. Usahanya atau kerjanya seperti ini, mula-mula berat. Lama-lama ringan. Beratnya di mana? Mempertahankan semangat. Itu yang berat. Bukan presentasi, bukan di bisnis kita nggak ada presentasi ya. Bukan mengajak orang ke BTD, bukan mengumpulkan daftar nama, itu yang berat. Bukan. Mempertahankan semangat, itu yang berat. Karena itu Anda perlu rutin hadir di seminar inspirasi dan visi untuk mempertahankan semangat. Modal kita di bisnis ini hanya semangat. Ya. Modal atau biayanya itu tetap. Dan itu bukan biaya, karena itu pengeluaran sehari-hari yang Bapak Ibu juga butuh sabun, butuh pupuk, butuh oli, butuh macam-macam. Ya. Daripada beli di luar yang tidak memberi hasil apa-apa, hanya mendapat produk, kenapa nggak di MB? Ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada titik persilangan 3 itu namanya BEP kalau tidak salah ya, break even point atau apa gitu. Itu pada titik 9% Bapak Ibu. Ya, pada peringkat 9%. Nah, yang Bapak Ibu waspadai adalah yang belum peringkat 9%. Karena disitulah makamnya IPO MB paling banyak. Banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Nah, kalau sudah 9%, ke kanan terus itu sudah, orang sudah enjoy mengerjakan. Sekarang bagaimana solusinya, Bapak Ibu? Ya. Apa yang tadi saya sampaikan, 10 penyebab kegagalan itu sebetulnya hanyalah puncak yang kelihatan saja dari sebuah gunung es. Ya, yang kelihatan di permukaan. Yang penting adalah yang di bawah permukaan itu, yaitu semangat yang menurun. Jadi Anda harus itu yang Anda perbaiki. Bukan meneliti yang 10 itu kayak apa. Enggak, semangat yang menurun. Kalau itu semangatnya sudah naik, 10 penyebab itu sudah tidak ada. Caranya ya seminar, inspirasi, dan visi seperti ini. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di seminar inspirasi dan visi yang terdekat. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.